warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lola Ivanka Putri Nasution, NPM 1811080007, kelas E, semester 5, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Dosen pengampu Bapak Hardiansyah Masya, MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi respectful, yaitu model konseling dan pengembangan yang penuh hormat dimulai edisi kelima dari teori kerangka konseling, membahas kebutuhan modal komprehensif keragaman manusia yang memiliki kegunaan praktis untuk pekerja profesional kesehatan mental. Model ini menempatkan kerucut untuk sisa buku dengan menekankan kebutuhan konselor dan psikologis untuk menunjukkan rasa hormat yang sangat tinggi kepada orang yang bekerja dengannya. Tidak hanya masing-masing faktor yang saling menghormati mempengaruhi cara orang belajar memandang diri mereka sendiri satu sama lain, tetapi masing-masing sering mempengaruhi cara klien dan praktisi kesehatan mental membangun makna dari berbagai tantangan dan masalah yang dihadirkan individu dalam mengaturan konseling dan psikoterapi. Dengan mengidentifikasi dimensi penting ini dan membahasnya secara rinci di seluruh buku ini, memahami klien tentu saja merupakan langkah pertama yang penting dalam bekerja dengan klien dan memungkinkan kita untuk melihat klien dari perspektif yang mungkin memiliki beberapa cara untuk menetapkan pemahaman ini. Konselor yang efektif perlu menjadi orang yang kompeten secara budaya. Jika ia akan terhubung dengan kliennya, menurut Anderson, Lunen dan Ockles 2010 dalam Neungkum 2012-22. Dua cara dalam bekerja dengan klien multikultural diantaranya menggunakan akronim respectful. Menurut De Andrea dan Dennis 2005, dan menerapkan kompetensi konseling multikultural. Menggunakan akronim respectful, model konseling respectful ini menyoroti 10 faktor yang harus dipertimbangkan konselor dalam menangani klien multikultural. Jadi ada 10 faktor, yaitu yang pertama R, religious spiritual identity atau bisa disebut religius. Lalu yang E, economic class background atau bisa dibilang dengan latar belakang kelas ekonomi. Selanjutnya S, sexual identity yaitu jenis kelamin. Selanjutnya P, psychological development yaitu perkembangan psikologis. Selanjutnya E, ethnic racial identity atau etnis identitas rasial. Lanjut C, chronological dysfunction atau bisa disebut juga disposisi kronologis. Selanjutnya T, trauma and other threats to the personal well-being yaitu trauma dan ancaman lain terhadap kesejahteraan pribadi mereka. F, family history yaitu sejarah keluarga. Selanjutnya U, unique facial karakteristik yaitu keunikan karakteristik psikis. Selanjutnya L, language and localization of resident which may advance the helping process yaitu bahasa dan lokasi tempat tinggal yang dapat berdampak dalam proses layanan.
Dengan memahami 10 faktor di atas, konselor dapat mengembangkan dirinya dalam memahami kliennya yang multikultural, dan konselor multikultural yang efektif akan merasa nyaman bertanya serta berkomunikasi dengan klien mereka tentang hal berikut. Yang pertama, ada agama atau bisa identitas spiritual, bisa juga latar belakang kelas ekonomi, atau bisa jenis kelamin, perkembangan psikologis, identitas etnis, atau bisa juga ras, disposisi kronologis, trauma, dan ancaman lainnya. Untuk keberadaan mereka pribadi dengan baik, riwayat keluarga, karakteristik fisik yang unik, bahasa, dan lokasi tempat tinggal. Kami berharap untuk meningkatkan pengetahuan Anda tentang variabel penting yang sering mempengaruhi klien Anda dan perkembangan Anda sendiri. 2. Menggarisbawahi kebutuhan untuk berpikir secara lebih komprehensif dan holistik ketika bekerja dengan klien dari berbagai kelompok dan latar belakang. Dan ketiga, promosikan peningkatan kesadaran akan konseling dan intervensi psikoterapi yang efektif dalam menangani klien Anda yang bersifat multidimensi. Sekian dari penjelasan saya tentang respectful. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.